Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, memuliakan Tuhan. Terlebih kita akan belajar firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita melanjutkan pelajaran kita dari surat 1 Yohanes. Kita masih di pasal yang kedua, surat 1 Yohanes pasal 2. Kita akan membaca ayat 28 dan ayat 29. Surat 1 Yohanes 2 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Di akhir tahun ini, kalau saya sih sering mendengar berulang-ulang tentang nasihat untuk berjaga-jaga di tahun yang akan datang, tahun 2023. Karena diprediksi tahun itu adalah tahun yang sukar, peristiwa resesi dunia, keadaan yang sangat gelap bagi seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Saudara, kita dipaksa untuk benar-benar siap menghadapi masa-masa sukar. Kita diingatkan untuk bijaksana menggunakan sumber daya yang sudah kita miliki sekarang ini untuk menghadapi masa-masa sukar itu, masa-masa gelap itu. Saudara, itu benar-benar masa sukar kalau memang terjadi demikian. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa memang akan ada peristiwa yang sangat besar dan semua orang akan menjadi bagian dari peristiwa itu. Peristiwa yang sangat menakjubkan sekaligus peristiwa yang sangat mengguncangkan. Apa itu, saudara? Kedatangan Tuhan Yesus kembali. Amin. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Alkitab menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali dalam kuasa dan kemuliaannya yang besar. Kedatangan Tuhan akan menjadi peristiwa yang sangat-sangat menakjubkan, mengguncangkan seluruh dunia. Coba kita baca dalam Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 28. Lukas 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Amin. Ini peristiwa yang sangat mengguncangkan. Ada kejadian-kejadian yang dahsyat, yang luar biasa di bumi ini, saudara. Dan dikatakan bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi semuanya itu. Ada deru dan gelora laut dikatakan. Beberapa waktu yang lalu, saya tidak tahu itu hoax atau tidak, ada berita yang mengatakan kita harus waspada karena BMKG katanya begitu, mengatakan bahwa di pesisir Jawa ini, di daerah Blitar akan terjadi tsunami setinggi 26 meter, saudara. Hanya mendengar aja udah bergidik, saudara. Nggak bisa bayangkan ya, tsunami 26 meter itu seperti apa. Ini di Kalibaru lagi baru terkena banjir. Saya melihat foto-fotonya teman-teman pendeta di sana udah mulai
posting-posting tentang banjir yang terjadi di daerah Kalibaru, saudara. Itu baru banjir. Kalau deru laut, saudara, gelora laut, tsunami 26 meter, dikatakan orang akan mati dalam kecemasan berhubungan dengan keadaan-keadaan yang menakutkan itu, saudara. Dan pada waktu itulah orang akan melihat anak manusia datang di atas awan, demikian firman Tuhan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara, kalau menghadapi tahun 2023 yang dikatakan gelap, kita harus siap sedia, kita harus waspada untuk menghadapinya. Nah, pertanyaan yang terbesar untuk kedatangan Tuhan kedua kali adalah, apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya siap menghadapi hari kedatangan Tuhan itu? Bapak, Ibu sering memikirkan kedatangan Tuhan? Halo? Kalau saudara sering memikirkan, puji Tuhan. Kalau belum sering memikirkan, mari kita sering memikirkan. Itu peristiwa yang sangat besar, yang dahsyat, yang luar biasa, yang menjadi ketakutan bagi bangsa-bangsa. Dan pertanyaan penting bagi kita semua adalah, apakah kita siap menghadapi hari itu, saudara? Di mana ada tanda-tanda di langit, tanda-tanda pada bulan, tanda-tanda pada matahari, tanda-tanda pada bintang. Kejadian-kejadian yang dahsyat. Mari kita berdoa supaya kita siap menghadapi hari itu. Amin. Mungkin ada yang berkata, saya telah terima Yesus, saya siap menghadapi hari itu. Saya katakan itu benar, saudara. Tetapi itu bukan seluruh kebenarannya. Ya, banyak orang yang mengaku percaya Yesus, banyak orang yang mengaku siap menghadapi hari itu. Tetapi jangan lupa, saudara, Alkitab menegaskan bahwa kita harus benar-benar berjaga-jaga, harus benar-benar waspada menghadapi hari itu. Itu bukan hari yang main-main, saudara. Itu hari yang sangat-sangat mengguncangkan seluruh isi dunia ini. Coba peringatan Tuhan Yesus dalam Markus pasal 13. Ayat 33 sampai 37. Ini ayat yang sangat penting. Ya. Jangan sudah puas dengan mengatakan, ya aku siap karena aku sudah percaya Yesus. Tapi itu separuh kebenaran. Karena kita tidak diperintahkan untuk percaya saja, tetapi juga untuk rela menderita dan siap menghadapi berbagai macam keadaan yang sukar. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Perhatikan peringatan tentang hari kedatangan Tuhan itu. Dikatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tertidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Berkenaan dengan kedatangan Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Ini usaha yang tidak main-main, Bapak Ibu. Menghadapi resesi aja kita harus berjaga-jaga, apalagi menghadapi kedatangan Tuhan kembali. Saya tahu Rasul Yohanes mendengarkan perkataan Tuhan Yesus ini, sebab Rasul Yohanes adalah salah satu dari 3 orang yang memang sangat dekat dengan Tuhan Yesus selain Petrus dan Yakobus. Yohanes telah memperingatkan kita bahwa di hari-hari yang terakhir ini, saudara, akan ada pendusta-pendusta, akan ada penyesat-penyesat yang coba menarik kita dari persekutuan yang benar dengan Tuhan. Dan Yohanes telah mengingatkan kita untuk menguji segala sesuatu, termasuk menguji diri sendiri. Batu ujian pertama adalah moralitas. Apakah kita sungguh-sungguh hidup mentaati perintah-perintah Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh hidup mentaati seluruh firman Allah? Kalau ada orang-orang yang mengaku pelayan Tuhan tetapi tidak hidup seturut perintah Tuhan, hati-hati.
Dan jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya tidak hidup menurut perintah Tuhan. Amin. Kemudian ada ujian relasional, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita? Karena barang siapa mengaku percaya Yesus tetapi membenci saudaranya, dia tetap tinggal di dalam kegelapan untuk selama-lamanya. Mari di zaman akhir ini kita mau lebih lagi saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, hentikan semua perselisihan, jangan diterus-teruskan. Kalau ada masalah, sudah cukup selesai sampai di kita. Sebagaimana tiap hari kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan kami pada hari ini yang secukupnya, ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebelum orang lain minta ampun, sebelum orang lain minta maaf sama kita, ampuni saudara. Sebab barang siapa tidak mengampuni sesamanya, maka Bapamu yang di surga tidak akan pernah mengampuni kamu. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang yang mengaku hidup menurut firman Tuhan, tapi yang ada di hatinya kebencian, iri, dengki, amarah saudara, perselisihan, roh pemecah, hati-hati saudara, itu bukan orang yang hidup dengan iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Mari, biarlah tanggung jawab itu selesai sama kita. Apapun masalahnya, katakan, Bapa, aku sudah mengampuninya. Amin. Amin. Sampai di sini, aku mendoakan. Lihat kata Paulus dalam Roma pasal 12. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berilah makan seterumu. Kalau dia haus, kasih minum. Doakan untuk kebaikan hidupnya. Jadi kalau ada orang mengaku taat firman tapi membenci saudaranya, dia menipu diri sendiri. Dan di tengah-tengah kesukaran zaman akhir ini, Yohanes memberikan kepada kita batu ujian yang ketiga. Apa itu saudara? Adalah ajaran yang sehat. Kita harus berpegang pada ajaran yang sehat. Terutama berkenaan tentang Injil Yesus Kristus. Jangan sampai kita salah memahami siapa Yesus itu. Ini masalah yang serius, saudara. Ini masalah yang serius. Sebab ini menyangkut keselamatan jiwa kita. Seperti tadi pagi saya katakan, saudara. Kalau sudah ngomong keselamatan jiwa, kita harus memaksakan diri untuk memasuki kerajaan Allah. Saudara, hidup kekal itu anugerah, pemberian gratis. Tetapi kita juga harus memiliki kerinduan yang kuat untuk memiliki hidup yang kekal. Amin. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kalau keselamatan jiwa kita dipertaruhkan, saudara, jangan kita berdiam diri. Lagian saudara, tidak bisa kita hari ini atau hari-hari hidup kita untuk melayani dunia dan kita ingin diselamatkan oleh Tuhan. Ingat kata Alkitab, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak bisa bekerja untuk Allah sekaligus bekerja untuk Mammon. Sebab kita akan mengasihi yang lain dan membenci yang seorang. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita komitmen untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, kita sudah belajar dari 3 batu ujian ini. Maka ada aplikasi yang Yohanes ajarkan bagi kita. Pertama adalah, kalau kita ingin benar-benar terhindar dari yang namanya penyesatan itu, penipuan rohani itu, maka kita harus tinggal di dalam firman dan tinggal di dalam apa saudara? Di dalam Roh Kudus. Itu pelajaran minggu lalu. Jangan dilupakan. Kita dapat membangun kecerdasan rohani, kejelian, kebijaksanaan, untuk bisa menilai orang-orang, untuk bisa menilai kondisi zaman ini dengan cara apa? Tetap tinggal di dalam firman, tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepada kita itu. Saudara, desak dirimu, paksakan dirimu
untuk tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Untuk tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Saudara, hari-hari ini hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak ada dalam persekutuan dengan firman dan rohnya, kita tidak mampu, kita tidak kuat, saudara. Dan dari 1 Yohanes 2 ayat 28 dan 29 ini, saudara, Rasul Yohanes memberikan penerapan yang kedua dari tiga batu ujian tadi. Ujian moral, ujian relasional, dan ujian doktrinal. Apa yang sekarang, saudara? Bahwa kalau kita ingin siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, kita harus tinggal di dalam Kristus sebagai seorang anak yang kekasih bagi Tuhan. Amin. Tinggal di dalam Kristus sebagai anak yang kekasih di dalam Tuhan. Saya membaca lagi untuk kita sekalian. Mari kita baca lagi di dalam 1 Yohanes pasal 2. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Kalau kita ingin siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali, maka kita harus tinggal di dalam Kristus. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah engkau tetap bersatu, tetap hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Itu artinya tinggal di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, dia datang kembali, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Amin. Untuk menghindari penipuan rohani, untuk menghindari penyesatan, saudara, tinggal di dalam firman, tinggal di dalam Roh Kudus. Untuk Bapak Ibu siap menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Untuk kita siap menyambut peristiwa yang sangat besar itu, yang menakjubkan itu, yang membuat orang mati karena ketakutan itu, saudara. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita harus hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Seperti seorang anak yang kekasih. Mari, ada 3 hal penting yang saya ingin uraikan dari ayat-ayat ini, saudara. Berkenaan dengan bagaimana kita bisa siap menghadapi kedatangan Tuhan kembali. Yang pertama adalah kita harus benar-benar tahu, kita harus benar-benar yakin, kita harus benar-benar percaya bahwa Yesus pasti datang kembali. Amin. Itu yang harus kita tanam dalam hati, saudara. Jadi kalau nyanyi, juga nyanyi lagu lama ya. Yesus datang kembali, Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Amin. Apakah Bapak Ibu menantikan kedatangan Tuhan? Mari, saudara, ini kekristenan. Kita ini sedang menantikan kedatangannya Tuhan dan Juru Selamat kita yang kekasih itu. Perhatikan ayat yang ke-28 lagi. Apabila ia menyatakan dirinya. Saudara, secara harfiah dari bahasa aslinya, ini memiliki arti apabila dia datang kembali. Kata-kata apabila itu menunjukkan ketidakpastian. Apabila dia menyatakan dirinya, apabila ia datang kembali. Saudara, sebenarnya ketidakpastian ini bukan soal ketidakpastian akan kedatangannya. Tuhan itu pasti akan datang kembali, tetapi ketidakpastian di sini berbicara mengenai kapan waktunya. Nah, Tuhan itu pasti datang kembali, hanya waktunya kita tidak tahu. Makanya harus berjaga-jaga. Tenang, bukan XBB. Saya nggak demam, saudara. Haleluya. Apabila itu bukan soal kedatangannya, tetapi waktunya. Jadi fakta bahwa Tuhan akan datang dalam kemuliaan dan kekuasaannya, itu benar. Tetapi kapan dia datang, itu yang kita tidak tahu kapan waktunya. Yesus berulang-ulang mengatakan tentang kedatangannya. Tetapi kita tidak tahu kepastian kapan datangnya.
Nah, kita harus percaya dulu bahwa Yesus pasti akan datang kembali, dan itu bisa hari ini, bisa 1 jam lagi, bisa besok lusa, atau di lain hari, kan begitu ya. Tapi yang jelas dia pasti akan datang kembali. Coba lihat dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini salah satu janji yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada para murid. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Akannya ini yang kapan, yang kita tidak tahu, tapi dia pasti akan datang kembali. Ketika murid-murid melihat kebangkitan Yesus dan melihat dia terangkat ke surga, ada malaikat yang mengatakan seperti ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11, mari kita baca ayat ini. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia naik secara fisik, dan dia akan datang kembali secara fisik. Jadi Bapak Ibu, semua umat manusia, baik yang hidup maupun yang mati, yang sudah mati maksud saya, akan melihat Yesus datang kembali secara fisik seperti dia naik ke surga. Ini kepastian, saudara. Saya dulu pernah belajar, pernah mengajar kitab Wahyu secara spesifik. Saya sekarang mengajar teologi sistematika, salah satunya tentang zaman akhir. Ada banyak penafsiran tentang kerajaan 1000 tahun damai, apakah itu literal, apakah itu gambaran. Banyak perbedaan tentang premilenial, amilenial, postmilenial, tentang kedatangannya. Ada banyak perbedaan, tetapi satu yang pasti, semua teolog mengakui hal yang sama, bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Kalau Bapak Ibu ingin siap menanti kedatangan Tuhan kembali, tanam dalam hati bahwa Juru Selamat kita akan datang menjemput kita. Ketika tanda-tanda itu sedang terjadi, ketika ada tanda-tanda di langit, ketika ada tanda-tanda pada bulan, pada bintang, pada matahari, ketika orang-orang pada mati ketakutan karena deru laut, deru gelombang. Ketika banyak orang yang lari ketakutan karena apa yang menimpa bumi, disitulah kita tahu bahwa penyelamatan kita sudah tiba. Amin. Bahwa Juru Selamat kita akan segera datang kembali. Makanya waspadalah dan berjaga-jagalah. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Mari kita siap sedia menyongsong kedatangannya kembali, sebab memang dia pasti akan datang kembali. Jangan ada di antara kita yang berkata, mana dari dulu dikhotbahkan Tuhan akan datang. Saudara, jangan sampai kita menjadi pencemooh, pengejek. Tapi ketahuilah, dia pasti datang menjemput saudara dan saya. Amin. Nah, hal yang kedua, Alkitab mengingatkan kita bahwa saat Tuhan datang, ada orang-orang yang siap menyambut kedatangannya, tetapi juga ada orang-orang yang tidak siap, saudara. Makanya jadilah orang-orang yang siap. Amin. Perhatikan, dikatakan ada orang-orang yang siap, ada orang-orang yang tidak siap. Ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. Ini orang-orang yang siap. Orang-orang yang beroleh keberanian percaya. Orang-orang yang tidak perlu takut menghadapi kedatangan Tuhan itu. Ada keberanian karena ada iman dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya itu. Jadi ada dua kelompok orang. Ada yang beroleh keberanian untuk percaya, tetapi ada yang lari malu
akan kedatangan Tuhan. Saudara, saat Tuhan datang, gimana sikap kita? Saudara berani menyongsong dia, hei rajaku tiba. Atau saudara, malu aku? Kira-kira kita yang mana, saudara? Saudara, siapakah sih orang-orang yang akan malu ketika Tuhan Yesus datang kembali? Tentunya dalam konteks ini, orang-orang yang akan malu, yang lari meninggalkan Tuhan ketika dia datang adalah para bidat, para penyesat, para antikristus yang menolak Kristus, yang menolak Bapa. Pendusta-pendusta dia akan malu. Mereka tidak akan siap menanti kedatangan Tuhan. Mereka tidak akan dengan sukacita menyambut kedatangannya, karena bagi mereka kedatangan Tuhan adalah penghukuman, saudara. Mungkin mereka masih menyebut diri Kristen, tetapi mereka malu sebab iman yang mereka miliki bukan iman yang menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan ajaran yang benar. Mereka meninggalkan persekutuan orang-orang percaya. Mereka meninggalkan kasih Allah yang luar biasa itu. Mereka tidak taat pada firman Allah, mereka akan malu. Mereka telah menyangkal Yesus, menolak Bapa, dan berpegang kepada ajaran-ajaran palsu yang dalam konteks itu adalah ajaran gnostik, saudara. Karena penyangkalan terhadap Kristus itu yang membuat mereka malu dan tidak siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Tetapi mungkin juga yang disebut dengan orang-orang yang malu ini adalah orang-orang yang memang percaya tetapi belum melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk sesaat ada yang malu, sekalipun pada akhirnya dia akan dipulihkan, diubahkan sama seperti Yesus. Banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, saudara. Sungguh-sungguh percaya, maksudnya percaya Yesus, tetapi ya tidak memiliki kehendak yang kuat untuk melayani Tuhan. Semuanya dilakukan ala kadarnya, saudara. Tidak melakukan yang terbaik, saudara. Ada yang ikut Tuhan karena alasan kepentingan diri sendiri. Mereka itu diselamatkan tetapi seperti keluar dari dalam api. Nah, ini mungkin ada kelompok yang seperti ini juga. Kristen tapi enggak serius gitu loh. Ya, asal ikut-ikutan. Kalau jemaat itu, saudara, bukan jemaat aktif, bukan jemaat militan yang memang kebaktian mau terlibat dalam pelayanan, yang memang support pekerjaan Tuhan, yang memang serius saling kenal satu dengan yang lain. Ini mungkin Kristennya Kristen partisipan gitu, tapi Kristen, saudara. Mereka akan malu, tetapi sekalipun mereka akan diselamatkan seperti keluar dari dalam api. Ini ditulis dalam, coba kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Puji Tuhan. Ya, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, itu, saudara. Orang-orang yang begitu pasti akan malu. Mereka memang melayani Tuhan, tetapi bukan dengan kualitas yang benar. Ketika diuji, pekerjaannya semua hangus terbakar. Bahkan, saudara, sekalipun kita sekarang melayani dengan sungguh-sungguh,
tidak ada yang dengan sempurna melayani Tuhan. Amin. Mungkin kita akan malu. Duh, selama aku ikut Tuhan, ternyata aku tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan. Selama aku melayani Yesus, aku belum memberi yang termanis buat Tuhan. Aku memang aktif, tetapi itu hanya sebagian dari waktu kecilku. Tapi bukan waktu yang penting yang aku korbankan. Aku memberi, tetapi bukan bagian yang terbaik dari yang aku punya. Waktu-waktu doaku adalah waktu-waktu sisa di mana aku capek dan tidak punya lagi kegiatan yang lain. Jangan seperti itu. Orang akan malu. Ternyata Yesus datang dan mendapati aku bukan sebagai pribadi yang sempurna. Namun demikian saudara, orang-orang akan diselamatkan. Tetapi mari saudara, kita mau sungguh-sungguh menyiapkan diri kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki keberanian untuk percaya. Supaya kita tidak perlu malu ketika Yesus itu datang kembali. Saudara, kata keberanian percaya itu diterjemahkan dari bahasa asli yang artinya adalah keberanian untuk bertemu dengan para pembesar. Saudara, kalau kita ketemu dengan pembesar, kita malu nggak melihat contoh ya ketika presiden datang, kita ketemu sama dia, kira-kira apa yang sudah aku berikan pada negeri ini? Apa yang sudah aku berikan pada bangsa ini? Apa yang sudah aku lakukan untuk Indonesia? Misalkan seperti itu. Dan kedatangan Tuhan itu diumpamakan sebagai kedatangan raja, pembesar, yang akan menguji setiap pekerjaan hamba-hambanya. Kira-kiranya, kalau kita diuji oleh Tuhan saat dia datang kembali, kira-kira pekerjaan kita kedapatan sempurna atau tidak? Makanya jangan hanya kita kalau nyanyi, berilah yang baik. Tapi mari kita sungguh-sungguh memberi yang terbaik. Amin. Saya bukan bicara soal uang, saudara. Tapi saat Bapak Ibu memuji Tuhan, saat Bapak Ibu berdoa menyembah Tuhan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Tatkala engkau mendengarkan firman Tuhan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Tatkala saya memberitakan firman Tuhan, saya berusaha untuk memberi yang terbaik. Supaya pelayanan saya dilihat baik oleh Tuhan. Wah, kalau saya nggak mau beri yang terbaik, saudara, saya mau ngomong apa aja, Bapak Ibu saya bilang amin, pasti bilang amin. Iya kan? Amin? Oh, pinter ya, enggak jawab ya. Kalah saya. Saya bisa cerita apa aja, saya nggak perlu belajar. Saya bisa ngomong ini tuh, saya kemarin ke Malang Bapak Ibu, saya melihat pertolongan Tuhan. Saya waktu pulang dari Jogja, dari Jakarta, dari Manado, misalkan saya naik pesawat, saya hampir nabrak orang, tapi Tuhan selamat, saya bisa cerita 15 menit, tidak terasa. Tapi saya mau memberi yang terbaik, karena saya mau tidak menjadi malu saat Tuhan datang kembali. Haleluya. Ingat seorang pengantin wanita yang menanti pengantin prianya. Pesta jam 11, bangunnya jam 2 pagi, make up sampai 5 jam, itu apa aja yang di make upin ya? Karena tidak mau kedapatan malu, saudara. Ini alis saya sudah pas nggak ya? Lipstik saya gimana? Bagus nggak? Bedak saya? Rambut saya? Baju saya? Nggak mau ada cacatnya, saudara. Yohanes waktu dia melihat Yesus di Pulau Patmos, dia langsung tertunduk, dia langsung jatuh, tersungkur, seperti mati rasanya, saudara. Lah apalagi kita? Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Saat sang raja itu datang, apa yang akan dikatakannya kepada kita? Mari kita mau benar-benar siap. Amin. Amin. Supaya kita memiliki keberanian percaya. Supaya kita tidak usah malu bila dia datang kembali. Menyatakan dirinya dalam kekuasaan dan kemuliaan yang besar itu. Ini bukan sesuatu yang main-main, ini sesuatu yang sangat penting. Yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Mari kita memaksakan diri. Menyiapkan diri. Hidup ini adalah
kesempatan. Amin. Kesempatan untuk mempersiapkan diri. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Beri yang terbaik. Engkau tidak akan menyesal. Ini bukan tuntutan pendeta, bukan. Ini tuntutan firman. Hai anak-anakku, kata firman Tuhan. Tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian untuk percaya. Dan tidak usah malu saat dia datang kembali. Amin. Ini kehendak Allah, ini bukan kehendak manusia. Saya pun harus melakukan hal yang sama untuk menantikan kedatangan Tuhan. Nah, untuk yang menantikan kedatangan Tuhan ini yang ketiga, saudara. Kita harus tinggal di dalam Kristus sebagai anak-anak yang kekasih. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kita harus tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi penting bagi kita. Tinggal di dalam Kristus, itu adalah bagian pengajaran yang sangat penting dari Rasul Yohanes. Dia mengemukakan banyak sekali kata-kata tinggal di dalam Kristus. Yesus pada waktu di ruang atas, sebelum dia akan disalibkan, dia banyak berbicara tentang tinggal di dalam Kristus. Tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam firman, tinggallah di dalam Bapa. Sebab ranting tidak bisa hidup tanpa tinggal melekat pada pokok anggur yang benar itu. Ini bicara tentang persekutuan yang benar dengan Tuhan. Orang Kristen sejati, saudara, harus tinggal di dalam Kristus. Nah, untuk kita bisa tinggal di dalam Kristus, kita harus ada di dalam persekutuan dengan Dia. Ini bicara soal keselamatan jiwa kita melalui iman kepada Yesus. Saudara, saat kita percaya Yesus, kita ada di dalam Kristus. Tetapi setelah kita ada di dalam Kristus, kita harus tinggal tetap melekat pada Kristus. Artinya apa? Ada perbedaan antara berada di dalam Kristus dan tinggal di dalam Kristus. Semua orang yang percaya menjadi milik Kristus. Semua orang yang percaya ada di dalam Kristus. Kita semua orang Kristen. Tapi kita diperintahkan untuk tinggal di dalam Kristus. Untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya apa? Setiap hari kita selalu melekat pada Kristus. Amin. Ada banyak orang Kristen. Tapi hari-harinya enggak ingat Tuhan. Berdoa kagak, kan begitu. Bahasa mana berdoa kagak itu? Baca Alkitab enggak, kan begitu ya. Ke gereja tunggu Natal, kan begitu. Kristen ada di dalam Yesus, tapi tidak tinggal di dalam Yesus. Ya contoh ya, saya mengenal Bapak Ibu, kita ada dalam satu persekutuan kan. Ya, saya kenal Bapak Ibu. Kita sama-sama beribadah bersama. Tapi apakah kita tinggal bersama-sama? Tidak. Apakah kita sempat cakap-cakap, ngobrol? Ya, kita ketemu, ngobrol-ngobrol. Kita nggak punya persekutuan yang seperti itu. Hanya orang-orang tertentu yang memang punya waktu, kita dekat. Tapi semua kita ini kita ini satu kan? Kita adalah tubuh Kristus, tapi kita tidak tinggal bersama-sama. Bapak Ibu mau tinggal di dalam Kristus? Bapak Ibu kenal saya, tapi maukah tinggal bersama-sama dengan saya? Tunggu dulu kan begitu ya. Cobalah kalau kita ke depan, yuk ngobrol sedikit, tanyalah pendetanya, kan begitu ya. Om, Starbucks yuk, kan begitu. Saya tunggu-tunggu belum ada yang ngajak ini. Sudah berapa lama Starbucks ada? Nggak tahu ya. Ini percaya Yesus, tapi berdoa tidak, membaca Alkitab tidak, beribadah tidak, melayani tidak. Bersyukur kita yang ada di dalam Yesus, kita juga tinggal di dalam Yesus. Amin. Mari saudara, jangan saudara kendor untuk beribadah kepada Tuhan. Jaga kerajinan kita untuk berdoa. Jaga kerajinan kita untuk melayani Tuhan. Ini penting saudara. Ya, jadi
untuk kita menjadi milik Tuhan hanya dibutuhkan iman. Kita selamat karena pekerjaan Tuhan. Tetapi untuk erat dengan Kristus kita harus memiliki kemauan untuk mendekat, mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan berarti bahwa kita belum menemukan Tuhan. Seperti yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, seri Kitab Mazmur. Tetapi bagaimana kita ingin Tuhan lebih lagi. Ingin lagi dekat, ingin lagi dan terus dekat dengan Tuhan. Itu mencari Tuhan. Carilah Tuhan bukan berarti kita belum menemukan Tuhan. Kita milik Tuhan. Mencari Tuhan artinya apa? Kita mau lebih lagi dekat pada Tuhan. Itu kalau kita mau siap, saudara. Dan tinggal dalam Kristus, beroleh persekutuan dengan Kristus, artinya kita harus mau hidup dalam kebenaran. Amin. Saya baca lagi 1 Yohanes 2 ayat yang ke-29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, Yesus adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau kita sungguh-sungguh dilahirkan kembali, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Karena Yesus adalah benar. Nah, kalau kita mengaku Kristen tetapi tidak tinggal dalam kebenaran, kita menipu diri sendiri. Tadi pagi saya katakan ada banyak orang yang keliru memahami kekristenan. Keselamatan hanya perlu doa penerimaan Yesus, setelah itu selesai. Kita nggak perlu lagi mentaati perintah Tuhan, kita nggak harus bertuhankan Yesus, yang penting terima Yesus selamat selesai. Toh pada akhirnya dosa-dosa kita diampuni. Yesus telah mati untuk dosa masa lalu kita, untuk dosa kita sekarang dan dosa yang akan datang. Tetapi kita nggak perlu bertuhankan Yesus, toh akhirnya kita masuk surga. Tidak, saudara. Kekristenan yang tulen kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus yang benar, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus yang benar, kita pasti hidup dalam kebenaran. Makanya dalam Kolose pasal yang ketiga, Paulus mengatakan, buanglah segala keinginan dunia, matikanlah semua keinginan daging, dan kenakanlah Kristus, saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa Dia adalah benar, kita harus hidup benar. Dan orang yang hidup benar, pasti dia berpegang kepada ajaran yang benar. Amin. Saudara, kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita percayai. Kalau ajaran yang kita terima salah, hidup kita akan salah. Tapi kalau ajaran yang kita terima benar, maka hidup kita akan benar. Yohanes mengatakan, apa yang ada sejak semula, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami raba tentang firman hidup itu, itulah yang aku beritakan kepadamu. Dan hendaklah engkau tetap berpegang pada apa yang ada dari semula. Itulah ajaran tentang Injil Yesus Kristus. Yang membawa kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka kita menjadi pendatang-pendatang di bumi ini. Amin. Kita menjadi asing, saudara. Kita tidak sama dengan dunia ini. Ya kalau kita mengikut Kristus, dunia akan lihat kita aneh gitu, saudara. Ini orang ini aneh ya. Diajak gini nggak mau, diajak ini nggak mau. Rajinnya ke gereja, bangun pagi doa, baca Alkitab 10 menit, 20 menit. Kemana-mana memuji Tuhan, kebaktian rajin, wah begitu. Asing bagi dunia ini, orang aneh ini, begitu. Orang aneh ini. Nggak mau diajak asik-asikan gitu. Saudara, kalau kita cinta dunia ini, kalau kita banyak memberi waktu untuk dunia, kita bergaul dengan dunia, menikmati kesenangan dunia, jangan-jangan kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Amin. Dia ada di rumah Tuhan. Dia ada dalam persekutuan dengan orang-orang percaya.
Nah, kalau kita tidak membereskan dosa-dosa di dalam hati kita, saudara, seperti dosa-dosa dunia ini, saudara, aduh. Sekarang ini, saudara, pintu untuk berdosa itu ada di handphone kita ini, saudara. Hati-hati kalau lihat TikTok, scroll, pasti ada yang nggak beres itu. Tiba-tiba muncul yang aneh-aneh. Tapi kalau saudara membolak-balik halaman Alkitab, semuanya adalah kebenaran. Tapi kalau scroll TikTok itu saudara, saya mau tidur, jam 10, jam 9 dia TikTok. Tahu-tahu udah jam 12. Ya apa ya? Tegang gini. Tapi kalau baca Alkitab, baru satu ayat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jangan-jangan kita tidak tinggal di dalam Tuhan, saudara. Seperti tadi saya umpamakan, kita tinggal serumah dengan Yesus. Ketemu setiap waktu. Duduk di ruang tamu bersama-sama dengan Yesus. Di meja makan bersama-sama dengan Yesus. Menikmati keakraban dengan Yesus. Ya, di pikiran kita ada Yesus, di hati kita melimpah dengan perkataan-perkataan Kristus. Kita menawan pikiran kita kepada Kristus. Saya waktu belajar di Serata 1 yang dulu digambarkan tentang hati, dan di situ ada tahta. Kursi sebenarnya, karena dosennya gambarnya kursi kotak gitu. Siapa yang bertahta di hati kita? Itu akan menunjukkan sesungguhnya kita ada di dalam Yesus atau kita tidak ada di dalam Yesus. Amin. Apakah kita mencintai Yesus ataukah kita mencintai dunia ini? Apa yang ada di hati kita, saudara? Dan yang terakhir saya mau katakan, bahwa kita harus tinggal di dalam Yesus seperti anak-anak yang kekasih. Saudara dikatakan, hai anak-anakku, kata Yohanes, kita ini adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Karena kita dilahirkan kembali oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, sebagai anak-anak yang kekasih, mari kita melekat kepada Bapa kita. Sebab anak tidak bisa hidup tanpa bapanya. Amin. Anak tidak memiliki kekuatan dari dirinya sendiri. Anak harus melekat pada bapaknya. Kita harus memberikan waktu yang konsisten, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Seorang anak kecil tidak akan bertahan hidup tanpa orang tuanya. Saya masih ingat waktu anak-anak masih kecil, saudara. Kemanapun kami pergi, kami bawa. Karena kalau kami tinggal 2 hari, mati kelaparan, saudara. Iya Pak ya. Jadi tinggallah seperti seorang anak-anak yang kekasih. Anak yang kekasih itu, dia mau dekat dengan bapaknya. Anak yang kekasih menyadari, aku tidak bisa hidup tanpa Bapa. Anak yang kekasih menyadari bahwa aku tidak akan selamat tanpa Bapa ada di dekat aku. Mari kita bergantung seperti seorang anak kecil yang tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Bapaknya. Amin. Apakah kita akan siap menghadapi peristiwa yang sangat besar, yang mengguncangkan dunia, kedatangan Tuhan kembali, yang membuat orang mati ketakutan? Apakah kita siap menghadapi hari yang besar itu? Mari, tinggallah di dalam Kristus. Amin. Tinggallah di dalam Dia. Miliki persekutuan dengan Dia. Sebab hanya itu yang akan membuat kita memiliki keberanian untuk percaya saat Dia datang dan tidak usah malu saat Dia datang. Mari sama-sama kita